Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aulia Jai. Di sini saya akan menceritakan tentang asal mula anak Sungai Mahakam. Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Sungai yang panjangnya mencapai 920 kilometer dengan 300 sampai 500 meter ini memiliki banyak anak sungai. Menurut cerita, sebagai anak Sungai Mahakam terbentuk akibat sebuah kisahnya dalam cerita asal mula Sungai Mahakam. Dahulu, di sekitar hulu Sungai Mahakam terdapat sebuah pondok besar yang dihuni oleh 3 orang bersaudara. Saudara tertua bernama Siluk, saudara kedua bernama Ayus, serta yang paling bungsu bernama Ongo. Mereka memiliki tabiat dan keahlian yang berbeda-beda, kecuali si bungsu yang masih kecil. Sementara si gadis yang gemar melakukan bebelian atau ritual adat dan bedewa atau memuja dewa untuk mencari kesaktian. Hampir setiap hari dan malam hari gadis itu bersemedi sehingga terkadang lupa untuk makan dan minum. Sementara itu, Ayus adalah seorang remaja lelaki yang ceroboh dan suka mencampuri urusan kakaknya. Ayus memiliki badan yang besar dan kuat. Pohon besar dapat dengan mudah dicabutnya. Langkah kakinya juga sangat panjang, sehingga ia dapat berlari secepat angin. Sedangkan si bungsu yang masih berumur belasan tahun tidak memiliki keahlian apa-apa kecuali makan dan tidur. Suatu malam, Ayus dan Ongo tidak dapat tidur karena tilam atau kasur dan bantal mereka basah. Malam itu hujan lebat turun semalaman hingga menyebabkan atap rumah mereka bocor. Air hujan pun merobos masuk ke dalam rumah mereka. Siluk tidak merasakan datangnya hujan karena sedang kusuk bebelian dan bedewe. Pagi harinya, Ayus dan Ongo masuk ke hutan untuk mencari daun serdang untuk mengganti atap rumah mereka yang rusak. Saat itu, Siluk tampak bebelian dan bedewa. Sebenarnya, Ayus merasa kesal melihat kelakuan kakaknya yang seolah-olah tidak menghiraukan keadaan rumah mereka. "Kak Siluk, hari sudah siang," seru Ayus. "Aku dan Ongo hendak ke hutan mencari daun serdang. Setelah selesai bebelian, kakak yang ganti memasak untuk makan siang." Mendengar suara adiknya, Siluk pun terkejut dan tersadar dari semedinya. Ia pun merasa sangat kecewa karena semedinya belum selesai tapi sudah dibangunkan oleh adik-adiknya. "Baik, nanti aku yang memasak," jawab Siluk, yang kemudian berpesan kepada kedua adiknya, "Sepulang dari hutan, jangan sekali-sekali kalian membuka tutup periuk. Cukup kalian tambahkan kayu bakar jika memang apinya mulai kecil." "Baik, Kak," jawab Ayus dan Ongo serempak. Ketika Ayus dan Ongo berangkat ke hutan, Siluk segera mengambil beberapa lembar daun padi untuk dimasak. Setelah dibersihkan daun padi itu, ia masukkan ke dalam periuk yang sudah berisi air. Setelah itu, ia kembali melanjutkan semedinya dan berdoa kepada dewa agar daun padi yang dimasak berubah menjadi nasi. Menjelang siang, Ayus dan Ongo sudah kembali dari hutan dengan membawa daun serdang. Mereka terlihat sangat lelah dan lapar. Ayus pun langsung masuk ke dapur. Alangkah kecewanya ia saat melihat periuk nasi masih terjarang di atas tungku. "Kenapa pancinya masih di atas tungku? Jangan-jangan nasinya belum matang," gumam Ayus. Ayus pun penasaran, ingin mengetahui isi panci itu, maka ia pun segera membuka penutup tersebut. Betapa terkejutnya ia tak kalah melihat panci itu yang di dalamnya hanya terdapat beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya berupa nasi. Takut ketahuan kakaknya, ia cepat-cepat menutup kembali panci itu. Sementara itu, Siluk baru saja selesai bebelian. Ia kemudian muncul ke dapur untuk memastikan apakah nasinya sudah tanak atau belum. Begitu ia membuka tutup panci, dilihatnya masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa. "Hai, bukankah seharusnya nasi itu sudah matang semua? Tapi kenapa masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa?"
gumam Siluk dengan heran. Ini pasti perbuatan Ayus, anak itu telah melanggar pesanku. Suluk terlihat sangat marah karena perilaku adiknya itu. Kini kesaktiannya memasak daun padi menjadi nasi telah hilang. Dengan kesal, ia segera menghampiri Ayus yang sedang duduk beristirahat di samping pondok mereka. "Hai Ayus, kamu telah melanggar pesanku. Tidak ada lagi gunanya kita tinggal bersama. Lebih baik aku pergi dari sini. Aku akan tinggal di dekat pusat air. Di sana aku dapat bebas bebelian dan berdewa tanpa adanya pengganggu," kata Siluk. Usai berkata demikian, Siluk segera mengemas pakaiannya. Sebelum pergi, ia membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Siluk kemudian menyusuri sungai menuju hilir dengan menggunakan rakit. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada adik-adiknya, "Aku harus pergi sekarang. Jagalah diri kalian baik-baik," ujar Siluk. Ayus terdiam, merasa sangat menyesal atas perilakunya sendiri yang menyebabkan kakaknya pergi. Ketika melihat rakit yang ditumpangi Siluk melaju di atas aliran sungai yang deras, cepat-cepat ia berlari, hendak menghalangi kakaknya. Dengan kecepatan lari yang luar biasa, ia dapat mendahului kakaknya jauh di depan. Ayus kemudian mengambil batu-batuan besar dan melemparkannya ke tengah Sungai Mahakam, sehingga terbentuknya bendungan yang ditumpangi Siluk mulai melambat. Ketika Siluk tiba di dekat bendungan itu, ia memerintahkan ayam jantannya berkokok. "Berkokoklah ayamku," seru Siluk. Ayam jantan itu pun berkokok. Suara kokok ayam sakti itu pun seketika menghancurkan bendungan yang dibuat Ayus. Siluk dengan rakitnya pun kembali melaju menuju hilir. Ayus tidak mau kalah. Ia berlari kencang mendahului kakaknya dan membuat bendungan lagi. Ketika ayam jantan milik kakaknya berkokok, bendungan itu kembali hancur berkeping-keping. Eh, Kemudian demikianlah tersebut terjadi berulang sehingga Siluk dengan rakitnya tetap mampu menghilir karena kesaktian suara kokok ayamnya. Menurut cerita, bekas-bekas bendungan tersebut kini menjadi keham atau jeram di hulu Sungai Mahakam. Sementara itu, rakit yang ditumpangi Siluk terus melaju hingga akhirnya tiba di muara Sungai Mahakam. Ayus tidak mampu lagi membuat bendungan karena tidak ada lagi batuan-batuan besar di daerah itu. Dengan kekuatannya, ia menambah kuala sungai dengan mengambil lumpur-lumpurnya dan mencabut nipah-nipah yang tumbuh di pinggir sungai. Nipah-nipah tersebut kemudian ditancapkan pada tambak buatannya sehingga terbentuklah hutan nipah. Setelah itu Ayus menuju rakit Siluk melewati tempat itu. Tak berapa Ayus menuju dari kejauhan, tampaklah rakit Siluk sedang menuju ke hilir. Ketika rakit itu hendak melewati hutan nipah buatan Ayus, ayam jantan Siluk berkokok. Tak ayal, hutan nipah itu pun hancur, sehingga terbentuklah aliran-aliran sungai yang kini bernama Kuala Bayur, Kuala Berau, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Laut Lepas, Siluk berpesan kepada Ayus, "Ayus, tolong jangan lagi kau halang-halangi jalanku. Biarlah aku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Dewata di pusat air," pinta si Siluk. "Aku akan bebelian dan berdewa untuk menenteramkan jiwa. Dari sana aku akan menjaga kamu dan Ongo." Usai berpesan, Siluk dan rakitnya tiba-tiba menghilang dan muncul dari pusat air. Alangkah terkejutnya Ayu saat menyaksikan peristiwa tersebut. Ia benar-benar tak kuasa menahan kepergian kakaknya. Ia pun merasa menyesal karena telah melanggar janjinya. Baik,
Itu tadi cerita asal mula anak Sungai Mahakam. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.